Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase Ramadan. Ramadan berkualitas, perkuat integritas. Oase Ramadan merupakan sebuah program unggulan dari Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Tayang setiap hari menjelang berbuka puasa. Berikut kita simak tausiah dari Ustadz berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam wa ja'alahu sababan min asbabi ghufranidz dzunub wa baban min abwabil jannah daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa berhari-hari kita sudah melewati bulan Ramadan pada tahun ini. Tak terasa pula ternyata kita mampu melewati beberapa hari yang kemarin kita lewati dengan tetap penuh semangat, dengan berpuasa, dengan beribadah, dan juga tentunya kita pun tidak lupa untuk juga terus bekerja, mencari nafkah, memperbaiki kualitas hidup kita untuk keluarga kita dan orang-orang terkasih kita. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka tentunya kita merasakan nikmatnya berpuasa pada bulan Ramadan ini. Tapi tahukah kita semua bahwa sebenarnya faidah dari berpuasa bulan Ramadan itu tidak hanya mengekang hawa nafsu kita, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi justru lebih dari itu ada begitu banyak faidah, begitu banyak hasil yang bisa kita dapatkan dari berpuasa pada bulan Ramadan. Apakah faidah ini akan sama dengan puasa bulan Ramadan dengan puasa-puasa yang lain? Tentunya sangat berbeda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengkhususkan puasa bulan Ramadan ini setahun sekali selama sebulan penuh. Tentunya itu mengandung begitu banyak mukjizat, begitu banyak fadilah, begitu banyak keutamaan, dan juga begitu banyak khasiat yang bisa kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Makanya kenapa bulan Ramadan itu dilaksanakan selama 1 bulan penuh? Karena ibaratnya bulan Ramadan ini adalah sebuah kawah candra di muka, sebuah madrasah, sebuah tempat di sini kita ditempa untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, salah satu daripada faidah berpuasa di bulan Ramadan itu adalah tatuhirun nufus, menyucikan jiwa kita atau memperbaiki kualitas emosi kita, memperbaiki kontrol diri kita. Makanya dengan berpuasa di bulan Ramadan, Allah melatih kita untuk mengontrol emosi kita, mengontrol jiwa kita, sehingga akhirnya menjadikan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang suci, yang bersih dari segala macam penyakit-penyakit hati. Pada bulan Ramadan tentunya kita dituntut untuk lebih bergiat lagi, lebih semangat lagi, lebih mengencangkan kembali tali ikat kita untuk berbuat baik. Kita hilangkan, kita hindari, kita buang jauh-jauh segala perbuatan-perbuatan yang selama ini kurang baik. Kita tinggalkan dulu apa yang namanya menggosip. Kita tinggalkan dulu yang namanya berbicara yang tidak baik dan juga mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita jaga seluruh jiwa raga kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita gunakan untuk melangkah ke hal-hal yang baik. Maka dari itu, inilah salah satu
yang utama daripada khasiat atau faidah dari berpuasa di bulan Ramadan ini adalah menyucikan hati, menyucikan jiwa-jiwa kita. Kemudian yang kedua, faidahnya adalah tahdzibul akhlak, yaitu memperbagus akhlak kita, memperbaiki tata krama kita. Jika sebelumnya selama ini kita kurang bisa berempati, kita kurang bisa tata krama, kita kurang bisa menghormati atau menghargai orang-orang yang misalnya lebih tua dari kita, orang-orang yang lebih usianya lebih dewasa, atau orang-orang yang lebih alim dari kita secara keilmuan, maka pada bulan Ramadan inilah saatnya kita melatih diri kita untuk berakhlak yang lebih baik. Kenapa harus seperti ini? Karena percuma juga kita berpuasa tetapi kita tidak bisa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki tata krama kita, dan memperbaiki adab kita, baik dalam berbicara, bertindak, terus dalam memberikan sesuatu, dan juga hal-hal yang lain yang kita gunakan atau yang kita lakukan terhadap orang lain. Kemudian faedah yang ketiga itu adalah litashihil abdan, yaitu untuk menyehatkan badan kita. Tentunya Soimin Soimat semua sudah tahu bahwa salah satu khasiat dari puasa di bulan Ramadan itu yang paling jelas dirasakan itu adalah menyehatkan badan kita. Tidak hanya menyehatkan badan kita dari katakanlah tidak hanya sebagai salah satu sarana untuk diet. Nah, tidak hanya itu saja, tidak hanya diet, tapi juga seluruh kesehatan. Jadi dalam bulan Ramadan ini, dengan berpuasa di bulan Ramadan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merefresh atau memperbaiki sel-sel jaringan dalam tubuh kita untuk menjadi lebih sehat. Makanya dari itu, kenapa di dalam puasa di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW ada di salah satu hadisnya mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jadi pada bulan Ramadan ini dibukakan pintu-pintu surga. Ini tidak hanya pintu surga di akhirat, tetapi juga pintu surga di dunia ini, yaitu sehatnya badan kita. Sehat badan itu kan bagian dari nikmat. Sama seperti nanti ketika kita berada di surga, itu tidak ada yang namanya sakit, tidak ada yang namanya mengeluh, semuanya itu. Maka jika itu kita terapkan pada bulan Ramadan, kita akan mendapatkan surga ini tidak hanya futihat, tidak hanya abwabul jannah fil akhirah, tetapi juga abwabul jannah fid dunya. Kemudian wa uliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, ya. Jadi selama ini neraka itu kan identik dengan panas, identik dengan azab, identik dengan akibat daripada perbuatan kita, identik dengan tubuh yang sakit. Maka dari itu sebenarnya Rasulullah SAW dalam hadis ini juga memberikan isyarah kepada kita bahwa bulan Ramadan ini itu tidak hanya menyehatkan jiwa dan fisik dan psikis kita, tetapi juga menyehatkan badan dan fisik kita. Dan yang terakhir, wasufidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu, semuanya dibelenggu, jadi tidak punya kesempatan untuk menggoda manusia. Jika setan saja sudah dibelenggu, jika Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah membelenggu setan-setan pada bulan Ramadan, maka janganlah sekali-kali kita melepaskan belenggu itu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali pintu neraka sudah ditutup malah kita ketok-ketok, tok-tok-tok, kita ketok-ketok, kita paksa buka. Jangan. Begitu juga belenggu setan sudah dibelenggu, jangan terus kita paksa untuk buka belenggunya. Kita jangan sampai, na'udzubillah, jangan sampai justru kita membuka diri kita untuk jatuh ke dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Karena jika sampai itu terjadi, maka kita tidak akan mendapatkan faidah atau manisnya bulan Ramadan, yaitu tathhirun nufus, tahdzibul akhlak, dan tashihul abdan. Dan tentunya yang paling penting adalah mendapatkan ghufranuz dzunub minallah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi Al-Fakir ingatkan kepada diri fakir sendiri khususnya dan seluruh soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita perbaiki kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, dan juga segala hal
yang kita jalani selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mencicipi hidangan Ramadan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.